Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma allimna ta'wila wa faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan surat Ali Imran ayat yang ke-48 dan ke-49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-48. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Ayat yang ke-49. Wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum anni akhluqu lakum minat tini kahay'atit tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran biidznillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biidznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Ayat yang ke-48 dan ke-49 yang akan kita pelajari pagi hari ini, para santri, para pendengar yang ada di rumah, melanjutkan penjelasan dari ayat yang sebelumnya, yaitu tentang penjelasan dari malaikat Jibril kepada Siti Maryam tentang keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada calon anaknya nanti. Di ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang ke-45 dan ke-46. Ya, jadi memahaminya ayat 48 49 ini kembali lagi kepada ayat 45 dan 46. Ayat 45 di sana dikatakan idz qalatil malaikatu, ingatlah pada saat malaikat Jibril berkata, ya Maryam, kepada Siti Maryam, wahai Maryam, innallaha yubasyiruki bikalimatin min husmuhul masihu Isa bin Maryam. Wahai Maryam, Allah memberikan kabar gembira kepadamu, yaitu engkau akan diberikan seorang anak laki-laki yang bernama Al-Masih Isa bin Maryam, wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Anakmu itu besok, wahai Maryam, kata Jibril, akan menjadi seorang manusia yang terkemuka, yang mulia, baik di dunia maupun di akhirat, dan dia termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Kemudian Jibril melanjutkan di ayat yang ke-46,
wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Dan anakmu itu Maryam besok akan bisa berbicara normal seperti manusia pada saat dia masih ada di dalam gendongan, masih bayi, dan juga saat dia sudah dewasa. Wa minas sholihin, dan anakmu itu tergolong termasuk orang-orang yang soleh. Nah, ini keistimewaan yang sudah disampaikan oleh Jibril kepada Maryam. Pada saat itu Maryam sudah hamil atau belum? Belum hamil, tapi sudah diberikan oleh Jibril sesuai perintah Allah, yaitu kabar gembira. Maka mendengar seperti itu, Siti Maryam kemudian menyela. Menyela itu apa? Menyela, memotong apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril di ayat yang setelah itu, yaitu ayat yang ke-47. Qalat rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni basyarun. Ya Allah, nah begitu kan, Siti Maryam kemudian berkata, ya Allah, bagaimana mungkin saya akan bisa mempunyai anak sedangkan saya ini seorang wanita yang tidak pernah tersentuh oleh laki-laki manapun. Saya tidak bersuami, bagaimana mungkin saya akan mempunyai anak? Nah, bisa dipahami ya, Jibril memberikan penjelasan tentang kabar gembira. Maryam akan mempunyai anak, dan anaknya ini mempunyai keistimewaan-keistimewaan. Fahim tuh? Belum selesai, Siti Maryam kemudian bertanya, ya Allah, bagaimana mungkin saya akan punya anak sedangkan saya seorang wanita yang tidak tersentuh oleh laki-laki manapun. Bisa dipahami? Bisa? Maka setelah Maryam bertanya seperti itu, Jibril melanjutkan lagi penjelasan dari Allah. Apa itu? Qala kadzalika Allahu yakhluqu may yasha. Wahai Maryam, demikianlah jika Allah berkehendak terhadap sesuatu. Memang dirimu tidak punya seorang suami, dirimu bukan wanita yang pernah disentuh oleh laki-laki manapun, sehingga kamu berpikir kamu tidak akan bisa hamil. Tapi kata Jibril, ini adalah kehendak Allah. Maka apa yang dikehendaki oleh Allah, Allah tinggal mengucapkan kun fayakun, jadilah maka jadi. Jadi penjelasan Jibril dilanjutkan. Setelah itu ayat yang ke-48. 48 Jibril melanjutkan lagi kepada Siti Maryam. Apa? Keistimewaan calon anaknya. Bisa dipahami? Apa keistimewaannya? Jibril mengatakan, wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Wahai Maryam, dan dia Allah akan mengajarkan kepadanya. Kepada siapa? Iya, kepada calon anakmu itu Maryam, yang bernama Al-Masih Isa bin Maryam. Akan mengajarkan Allah apa? Alkitab wal hikmata, dan hikmah, wat taurata wal injil, dan kitab Taurat dan kitab Injil. Baik, sekarang kita pelajari ayat yang ke-48. Keistimewaan yang disampaikan oleh Jibril terkait bayi yang nantinya akan dikandung oleh Siti Maryam, yaitu diantaranya lagi wa yu'allimuhul kitab, dan dia Allah yang akan mengajarkan kepada anakmu itu wahai Maryam Alkitab. Alkitab ini dipahami, Alkitab bisa berarti Al-Kitabah, bisa berarti tulisan, bisa berarti membaca.
Berarti dari kata ini para santri menunjukkan bahwa Nabi Isa diajarkan membaca dan menulis. Siapa yang mengajarkan Nabi Isa? Allah. Pahami ini. Dan dia Allah yang mengajarkan kepada Nabi Isa tentang Alkitab, yaitu kemampuan membaca dan kemampuan menulis. Kemudian apa? Wal hikmah. Dan Allah mengajarkan kepada Nabi Isa hikmah. Hikmah ini mempunyai dua pengertian. Pengertian yang pertama yang dimaksud hikmah adalah mengetahui sesuatu dengan benar dan melaksanakannya. Baik, perhatikan. Yang dimaksud hikmah itu adalah kemampuan untuk mengetahui sesuatu dengan benar dan melaksanakannya. Artinya apa? Artinya orang yang diberikan hikmah ini, maka dia akan bisa mengetahui mana sesuatu yang baik, mana sesuatu yang tidak baik. Dia ngerti itu. Dan apa yang dilakukan pasti sesuatu yang baik. Ini yang dimaksud hikmah. Yang kedua, hikmah itu diartikan sebagai akhlak yang baik. Diartikan sebagai akhlak yang baik. Baik, perhatikan dulu nulisnya nanti. Maka dari pengertian dua ini tentang hikmah bisa disimpulkan Nabi Isa itu diajarkan oleh Allah tentang cara mengetahui segala sesuatu, perbuatan, mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan juga Nabi Isa diajarkan oleh Allah tentang akhlak yang baik, sehingga Nabi Isa nanti akan tumbuh menjadi seorang pemuda yang mampu membedakan mana itu yang baik, mana yang tidak baik, dan dia mempunyai akhlak yang mulia. Dan ini terbukti pada saat Nabi Isa dewasa menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Nabi Isa mempunyai sifat pemaaf. Ini nantinya. Baik. Wat Taurat wal Injil, dan anakmu itu Maryam, kata Jibril, akan diajarkan oleh Allah tentang kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Sehingga kitab Taurat itu menjadi kitab yang dianut oleh Bani Israel sebelum Nabi Isa diutus oleh Allah. Paham? Paham ya? Nah, mengapa Nabi Isa kok diajarkan oleh Allah tentang kitab Taurat? Mengapa? Ini pertanyaannya. Mengapa Nabi Isa? Mengapa Nabi Isa diajarkan Taurat? Baik, perhatikan para santri. Bani Israel itu terdiri dari berapa suku? Masih ingat surat Al-A'raf yang sekarang kelas 3. Bani Israel itu terdiri dari berapa suku? Lupa. Bani Israel
itu terdiri dari 12 suku. Perhatikan dulu, ini sejarah. Maka pada saat di zaman Nabi Sulaiman, Bani Israel yang terdiri dari 12 suku ini, mereka saling bertengkar, saling berselisih, saling bermusuhan, sehingga 12 suku ini menjadi tercerai-berai, menjadi hancur. Maka karena peristiwa seperti itulah, maka kerajaan Nabi Sulaiman runtuh. Setelah kerajaan Nabi Sulaiman runtuh, maka dikuasailah oleh raja yang lain. Setelah itu Bani Israel yang 12 suku ini jumlahnya, semuanya diusir keluar dari negaranya. Maka Bani Israel kemudian tercerai-berai di mana-mana. Sampai saat ini yang namanya Bani Israel itu di negara manapun selalu ada. Nah, karena peristiwa itulah, maka termasuk kitab Taurat itu hancur. Kitab Taurat itu hancur, sehingga banyak kemudian Bani Israel yang tidak mengenal lagi isi kitab Tauratnya. Oleh karena itu, Nabi Isa sebagai seorang nabi yang diutus oleh Allah, wa rasulan ila Bani Israel, dan anakmu itu besok wahai Maryam adalah seorang rasul yang aku utus untuk kalangan Bani Israel. Maka Nabi Isa diberikan oleh Allah ilmu tentang isi kitab Taurat. Sebelumnya Nabi Isa pernah baca? Tidak. Tetapi Allah yang mengajarkan. Untuk apa? Agar supaya Nabi Isa mempunyai pengetahuan tentang kitab yang saat itu sedang dianut oleh Bani Israel. Paham sampai di sini? Nah, tidak hanya kitab Taurat saja yang diajarkan kepada Nabi Isa, tapi khusus untuk Nabi Isa diturunkan oleh Allah kitab Injil. Khusus untuk Nabi Isa saja diturunkan oleh Allah kitab Injil. Apa isinya kitab Injil? Maka diantaranya nanti akan kita pelajari di ayat-ayat yang selanjutnya. Kemudian Allah melanjutkan lagi ayat yang ke-48 sudah. Tetapi kemudian Jibril masih melanjutkan kata-katanya kepada Maryam. Jadi perhatikan ya para santri, mulai dari ayat yang ke-45, 46, bahkan sebelumnya 44 ya, 45, 46, 47, 48 itu semuanya kalimatnya malaikat Jibril. Jibril mengatakan seperti ini, perintah dari Allah. Nah, di ayat yang ke-49 Jibril melanjutkan, wa rasulan ila Bani Israel, dan anakmu itu besok wahai Maryam diutus oleh Allah sebagai rasul untuk kalangan Bani Israel. Saat menyampaikan ini, Siti Maryam sudah punya anak? Nabi Isa sudah dilahirkan? Belum. Nabi Isa belum dilahirkan saat ini. Maka setelah itu, Anni qad ji'tukum bi ayatim mir rabbikum. Nah, pada saat malaikat Jibril menyampaikan ini, Siti Maryam belum hamil. Perhatikan ya, perhatikan potongan ayat ini. Menurut para ulama ahli tafsir, maka setelah Jibril menyampaikan wa rasulan ila Bani Israel, dan anakmu itu besok wahai Maryam akan dijadikan oleh Allah sebagai rasul untuk kalangan Bani Israel,
Maka kemudian setelah itu Jibril meniup itu apa? Nyebul, ya. Maka Siti Maryam ditiup oleh Jibril. Tentang apa bagian badan yang mana yang ditiup oleh malaikat Jibril, banyak pendapat para ulama ahli tafsir. Salah satu ada yang mengatakan, maka ditiuplah Siti Maryam oleh malaikat Jibril di kantong bajunya. Oke? Maka setelah itu kemudian Siti Maryam hamil. Hamilnya normal. Ada riwayat yang mengatakan sampai usia kandungan 6 bulan. Ada yang mengatakan sampai usia 8 bulan. Ada yang mengatakan sampai usia penuh 9 bulan. Maka setelah ini Jibril meniup Maryam, lalu hamillah Maryam. Setelah Siti Maryam kemudian melahirkan anaknya. Nah, ini perhatikan dulu. Jibril melanjutkan lagi. Lihat kalimatnya. Anni qad ji'tukum bi ayatim mir rabbikum. Sesungguhnya aku telah datang kepada kalian dengan membawa tanda-tanda dari Tuhan kalian. Perhatikan, kalimat ini siapa yang mengatakan? Kalimat ini siapa yang mengatakan? Jibril ataukah Nabi Isa? Jibril atau Nabi Isa? Ya, kalimat ini adalah kalimat yang disampaikan oleh Jibril ke Maryam. Tetapi kalimat inilah yang besok akan disampaikan oleh Nabi Isa kepada kaumnya. Siapa itu? Bani Israel. Jadi Jibril mengajarkan kepada Siti Maryam, mengabarkan bahwasannya besok setelah anakmu dewasa, setelah menjadi seorang nabi dan rasul, anakmu akan mengucapkan kalimat ini. Sungguh aku telah datang kepada kalian wahai Bani Israel dengan membawa tanda-tanda dari Tuhanku untuk kalian. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Maka menurut pendapat ahli tafsir, setelah kalimat ini disampaikan oleh Nabi Isa, kalimat ini disampaikan saat Nabi Isa sudah berumur sekitar 16 tahun. Maka kalimat inilah yang pada saat Nabi Isa sudah berumur 16 tahun akan disampaikan kepada Bani Israel. Loh, bagaimana Habib? Kisahnya saat Siti Maryam melahirkan, kok tiba-tiba ini Nabi Isa sudah dewasa? Sudah lewat dulu di surat Maryam, kan sudah itu. Bagaimana proses melahirkannya, proses persalinan, ya. Bagaimana saat Nabi Isa berbicara kepada Bani Israel saat masih ada di gen, sudah semua sudah selesai. Nah, maka Nabi Isa saat sudah berumur 16 tahun, sudah diutus oleh Allah menjadi seorang nabi. Maka suatu ketika Nabi Isa menyampaikan kepada Bani Israel, ya Bani Israel, inni qad ji'tukum bi ayatim mir rabbikum. Sungguh aku telah datang kepada kalian dengan membawa tanda-tanda dari Tuhan kalian. Apa tanda-tanda itu maksudnya? Apa tanda-tanda ini? Maksudnya apa tanda-tanda?
Aku telah datang kepada kalian wahai Bani Israel dengan membawa tanda-tanda dari Tuhan kalian. Apa itu yang dimaksud? Tanda-tandanya itu apa maksudnya? Mu'jizat. Jadi yang dimaksud tanda-tanda di sini adalah ayah. Ini ayatan. Ini adalah mu'jizat. Mu'jizat itu apa? Mu'jizat itu apa? Ya? Gitu toh. Nah, harus ngerti mu'jizat. Mu'jizat itu adalah suatu tanda keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada bukan makhluk, kepada seorang nabi, kepada seorang nabi dan rasul. Ini namanya mukjizat. Mukjizat itu adalah tanda-tanda istimewa, kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada seorang nabi dan seorang rasul. Untuk apa diberikan itu? Untuk apa seorang nabi dan rasul diberikan mukjizat ini? Sebagai bukti apa? Sebagai bukti apa? Sebagai bukti bahwa dia ini memang betul-betul nabi dan rasul. Begitu loh. Sebagai bukti benar-benar seorang nabi dan rasul. Ini tujuannya. Habis bisa kasih contoh? Perhatikan sini. Kalian santri pondok apa? Sebagai bukti bahwasannya dirimu ini adalah santri pondok Darus Sholihin, maka dirimu saat keluar dibekali dengan apa? Dengan satu tanda. Apakah itu kalung, ataukah nemtek, ataukah berbentuk kartu santri. Itu sebagai tanda yang membuktikan bahwasannya dirimu benar-benar santri pondok Darus Sholihin. Nah, seorang nabi dan seorang rasul diberikan oleh Allah, tapi yang diberikan adalah kemampuan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh manusia yang lain. Itu sebagai bukti bahwasannya dia adalah nabi dan rasul. Kemudian kalau bukan nabi, bukan rasul, kira-kira diberikan enggak satu tanda keistimewaan oleh Allah? Diberi dong. Tapi dinamakan ini apa ini? Nah, karomah. Karomah. Kalau kepada seorang nabi dan seorang rasul dinamakan tetapi kepada manusia yang bukan seorang nabi, seorang rasul, tanda-tanda yang istimewa, kemampuan yang luar biasa itu diberikan oleh Allah diberikan kepada para kekasih Allah. Siapa itu? Wali Allah. Jadi wali Allah, manusia-manusia tertentu terpilih ini, kekasih-kekasih Allah itu juga diberikan oleh Allah satu tanda keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang yang lain.
itu disebut kalau kepada Nabi, kepada Rasul disebut mukjizat. Itu terkadang banyak orang yang bisa melihat kejadian-kejadian istimewa, kejadian-kejadian yang di luar nalar manusia yang dilakukan oleh orang-orang tertentu manusia ini. Nah, itulah wali-walinya Allah. Kira-kira kalian diberikan enggak oleh Allah tanda keistimewaan ini? Diberikan enggak? Wali Allah bukan, orang yang dekat sama Allah bukan, orang yang istimewa bukan, tapi kadang ngaku-ngaku, ya ngaku-ngaku. Perhatikan ini para santri, awas besok kamu jangan sampai tertipu dengan model-model orang seperti itu. Sekarang ini banyak orang ngaku-ngaku, sembahyang ayo gak jelas, poso kadang gak, sholawat ayo ndak, ibadah yo jarang, tapi sudah ngaku punya keistimewaan. Apa itu? Doanya mustajab. Waduh, itu bukan wali Allah, itu dukun. Ya, sekarang banyak manusia yang tertipu dengan seperti itu. Kalau memang ingin minta doa, datanglah kepada orang yang soleh, ojo percaya. Coba kalian lihat tuh acara di televisi itu sekarang, Habib Isa ini sampai, ya Allah, orang-orang Indonesia ini dikatakan pinter tapi kok bodoh ya. Coba lihat itu, waduh, ada acara orang yang bisa melihat alam gaib. Wah, cuma dengan diginikan saja, wah, ini ada penunggunya ini, bentuknya ini seperti seorang perempuan, rambutnya panjang, hidungnya panjang kayak Pinocchio. Itu disiarkan di televisi, orang se-Indonesia banyak penggemarnya, bahkan banyak yang berkirim WA konsultasi. Waduh, ketoke pinter tapi yo bodoh yo. Lu mana mungkin orang-orang kelas begitu akan punya kemampuan itu? Tidak bisa. Orang yang akan dibuka hijabnya oleh Allah, tabir, sehingga matanya, batinnya bisa menembus alam yang bukan alam manusia, itu hanya orang-orang terpilih. Hanya orang-orang terpilih. Bagaimana supaya bisa jadi orang terpilih? Orang yang dekat dengan Allah, orang yang dicintai oleh Allah, orang yang begitu. Ini enggak. Sekarang banyak manusia-manusia tertipu. Nah, kalian awas, hati-hati, jangan ikut-ikutan kayak begitu. Tapi kalau kemudian orang-orang soleh, seorang alim, ulama yang betul-betul soleh, kemudian beliau mempunyai kemampuan seperti itu, ini boleh. Itu namanya Habib Soleh Tanggul, itu karomah. Habib Ali Al-Habsyi karomah. Tapi lek sing gak jelas iku kok dinut ya. Masya Allah. Nah, inilah bedanya mukjizat dan karomah. Maka yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa, kemampuan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia yang lain, itu disebut dengan mukjizat. Apa saja mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa sebagai bentuk bukti bahwasanya Nabi Isa benar-benar seorang nabi, benar-benar seorang rasul. Apa saja? Insya Allah hari Rebu kita bahas tuntas ya. Menarik mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa. Kalau ingin tahu, maka hari Rebu ikuti, pantengi kajian Al-Quran, agar supaya pemirsa di rumah bisa mengetahui mukjizat-mukjizat apa saja yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihi salam. Wallahu a'lam
bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni saudatuka ma 'allamtanihi fardudhu alayya inda hajati ilai. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.